Kembali lagi bersama Maldini Evans. Episode kali ini menceritakan tentang kondisi alien yang semakin memburuk dan Asta telah mengetahui siapa Harry sebenarnya. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dibuka dengan kaki Harry yang terjebak di lapisan es dan dia menyalahkan Asta dan Darcy yang datang. Harry berusaha untuk menggapai perangkatnya selagi Asta membantu Darcy naik ke atas. Kondisi sang alien semakin lemah sehingga hampir kembali ke wujud aslinya. Ketika Darcy hampir sampai, tiba-tiba lapisan esnya runtuh yang menyebabkan Asta dan Harry jatuh lebih dalam. Secara bersamaan pesawatnya kembali ke semula dan militer kehilangan sinyal alien. Lalu jenderal memerintahkan untuk mencari apapun yang menerbangkan pesawat ini. Sementara Asta kaget ketika melihat Harry dengan separuh wajah alien. Harry minta untuk tidak takut karena dia tidak akan menyakitinya. Dia juga minta untuk tidak memberitahukan siapapun tentang dirinya. Asta semakin takut dengan wajah Harry yang bersisik dan memanggil Darcy. Harry tegaskan kalau bangsanya tidak bersisik. Mereka memiliki kemampuan untuk meniru spesies lain, tapi sekarang dia sangat lemah. Untuk cahaya biru adalah darahnya dan Asta pun akhirnya mencoba menolongnya. Asta penasaran kenapa Harry bisa ke sini. Harry menjelaskan kalau pesawatnya jatuh dan dia mencari sesuatu yang hilang di gunung ini. Asta menebak apakah itu radio untuk menghubungi rumah, karena selama yang dia tahu hanya dari film. Wanita itu terus berusaha untuk menekan pendarahan sampai dia menyentuh sesuatu, namun Harry tidak keberatan karena dia pikir itu menyenangkan. Sementara Darcy telah sadar dan mencoba memanggil Asta di bawah. Dia masih berusaha untuk mencapai atas supaya dapat bantuan. Asta khawatir jika ayahnya tahu dia menghilang dan membawa banyak orang untuk mencarinya. Sang alien langsung membayangkannya. Di sisi lain, wali kota mendapat protes dari warga yang minta dibuatkan polisi tidur. Sheriff pikir wali kota harus belajar menolak. Namun wali kota merasa dia bertanggung jawab untuk warganya. Tapi menurut Sheriff, wali kota Ben harus bertanggung jawab untuk diri sendiri dulu. Lalu Mike memberi contoh siapa yang memilih restoran ketika ulang tahun pernikahan. Dia menyarankan Ben untuk memilih restoran dan pesan untuk sang istri. Ben tidak yakin Mike adalah orang yang paham tentang apa yang wanita inginkan. Contohnya saja Deputi Liv yang berhenti. Sheriff tidak terima membahas Deputi dan dia ingatkan bahwa dia setara dengan wali kota. Kemudian Ben menghubungi restoran untuk membuktikan perkataan Sheriff. Scene kembali ke Harry yang sudah mulai berhenti pendarahannya. Lalu Asta bertanya di mana Harry yang asli. Sang alien berbohong kalau dia tidak tahu. Dia hanya berlindung di kabinnya dan menggunakan DNA-nya untuk mengambil identitasnya. Asta semakin penasaran apakah Isabel tidak tahu selama ini Harry adalah alien sampai-sampai mereka tidur bersama. Bagaimana jika hamil anak alien? Harry bilang tidak akan, karena jika terjadi maka perutnya akan terbelah dengan ratusan alien. Dia pun bercerita kalau bangsanya tidak memiliki jenis kelamin dan dia memiliki teman hidup yang meninggal saat mengubur keturunannya. Bangsanya juga tidak merasakan kesedihan. Namun ketika Harry memakai tubuh ini, dia mulai merasakan banyak hal yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sang alien memberitahukan bahwa dia mempunyai 342 anak dan tidak pernah khawatir kepada salah satu dari mereka. Tapi sekarang dia tidak bisa berhenti memikirkan anak nomor 62. Kini Harry senang Asta tahu tentang dirinya. Dia merasa sangat sulit menyimpan rahasia. Sementara itu Sheriff mendapat kabar tentang pencurian di laboratorium sekolah. Lalu wali kota Ben datang mengambil barang kepunyaan Deputi Liv yang sedang menunggu di luar. Mereka berdua dibantu oleh wali kota sebagai perantara untuk berbicara. Di sisi lain Harry penasaran kenapa Asta mau membantunya. Asta bilang mereka diajari bahwa makhluk hidup itu terhubung dan semuanya penting. Harry bilang tadinya Max takut padanya karena dapat melihat wujud aslinya. Makanya alien sangat ketakutan jika orang-orang mulai mempercayai bocah itu. Lalu kondisi sang alien semakin menurun dan kesulitan bernapas. Dia pun minta tolong Asta untuk menjangkau dan membersihkan saluran pernapasannya.
Dia juga menyarankan hati-hati untuk menghindari gigi. Singkat cerita, Asta berhasil mengambil darahnya yang tersumbat di saluran pernapasannya. Harry pikir sebaiknya Asta pergi memanjat untuk keluar dan tinggalkan dia sendiri. Itulah yang disebut yang kuat yang selamat. Namun Asta tidak mau dan menganggap alien itu tidak punya rasa percaya kepada orang. Kemudian Harry menyuruh Asta untuk mencari radionya. Sebelum itu Asta ingin tahu nama asli sang alien, tapi alien itu berkata dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sementara itu Darcy kembali jatuh ketika memanjat. Lalu dia merekam video di mana dia berpikir seandainya tidak selamat. Dia pun teringat ketika kecelakaan saat bermain ski yang menyebabkan kakinya terluka. Asta berusaha memberinya semangat supaya tidak menyerah. Kemudian dia bangun dan kembali memanjat ke atas. Di sisi lain, Letnan pikir mereka telah kehabisan waktu dan sekarang berada di antah berantah mencari sesuatu yang tidak tahu apa itu. Menurutnya Jenderal salah dan mereka seharusnya tidak bisa menemukan sendirian tanpa bantuan. Lisa kesal dengannya karena ini adalah misi rahasia dan tidak boleh ada yang tahu tentang ini. Kemudian mereka melihat gambar alien yang tiba-tiba terbang ke kaca mobilnya. Sementara Asta memberitahukan kepada Harry kalau dia tidak menemukan radionya. Kemudian Harry bercerita soal planetnya yang luar biasa dan brutal seperti bangsanya. Ribuan tahun yang lalu mereka pernah datang ke bumi dan membimbing manusia. Mereka selalu mencoba membantu dan manusia menyambutnya selama ribuan tahun. Tetapi kemudian sesuatu telah berubah, manusia menjadi lebih takut. Selama ini mereka telah memantau bumi dan kondisinya tidak baik, maka dari itu dia membutuhkan radionya. Di sisi lain, Dan mulai khawatir dengan Asta yang tidak dapat dihubungi, apalagi sekarang sudah mulai badai. Lalu dia pergi menemui Sheriff untuk memberikan info soal Asta yang menghilang. Sementara itu, wali kota Ben mengajak istrinya makan malam di restoran yang dia pilih. Dia juga memilih menunya, namun istri menolak dan dia ingin pesan sendiri sampai-sampai pelayannya kebingungan. Kate merasa aneh melihat sikap suaminya yang memesan makanan yang tidak disukai. Tidak jauh dari sana, mantan deputi juga makan malam dengan John. Lalu Ben mencoba meniru mereka dengan duduk di sebelah pasangan. Ketika ingin menciumnya, Kate menolak karena bibir suaminya berdarah karena cangkang. Ben kecewa dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin membuat hari jadinya spesial. Dia pikir istrinya akan senang jika dia mengambil alih. Menurut Kate ini aneh. Jika ingin memilih, pilihlah restoran yang disukai. Kemudian Sheriff datang menemui John dan mengabarkan bahwa Asta dan Darcy menghilang. Setelah menghubungi kantor, John berkata 2 motor salju telah keluar dan belum kembali. Dia bisa saja menyiapkan helikopter, namun badai ini masih berlangsung. Dan tidak sabar dan ingin mencari sendiri. Ketika keluar, Mike merasa ada yang aneh ketika melihat Abigail datang bersama pasangan baru. Sementara Lisa bertemu Kate di toilet dan dia berbohong baru pindah ke kota ini. Lalu Kate memberinya nomor telepon, siapa tahu bisa saling mengobrol. Di sisi lain, Darcy akhirnya berhasil naik ke atas selalu menyiapkan tali untuk menarik Asta dan Harry. Harry menolak karena dia takut Darcy akan melihat wajahnya, tapi Asta punya ide. Setelah itu mereka menuju ke klinik. Ketika Darcy meminta bantuan, Asta buru-buru mengendarai mobilnya menuju ke restoran. Dan menyadari Asta ada di dalam dan heran kenapa ada alien di ruang pendingin. Asta menjelaskan kalau hawa dingin dapat memperlambat pendarahan dan alien itu adalah Harry. Sang alien merasa sudah membiarkan dirinya menjadi terlalu manusiawi dan itulah sebabnya dia tidak bisa menyelesaikan misinya. Asta mohon kepada ayahnya untuk membantunya karena makhluk itu sedang kritis. Kemudian Sheriff datang karena melihat ada mobil di depan dan ingin memastikan Dan tidak mengambil tindakan sendirian. Dan memberitahukan bahwa Asta telah kembali tapi dokter kecelakaan. Maka dari itu Asta membawanya ke Braddock untuk MRI. Sementara Harry semakin memburuk dan Asta menunjukkan radionya. Harry pikir seandainya Asta tahu apa fungsinya maka dia tidak akan memberikan padanya dan membiarkan dirinya mati. Alien itu berkata kalau kakinya itu meracuninya dan dia minta Asta untuk memotong kakinya. Dan dengan senang hati melakukannya. Asta berkata kalau dia tidak akan membiarkan sang alien mati. Alien tahu itu tapi sekarang dia memiliki perangkatnya.
Dan episode ini pun bersambung. Sekian dulu episode 8 kali ini dan sampai jumpa di episode Resident Alien berikutnya.